Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Romadona yang bertugas sebagai moderator hari ini. Topik yang akan kami bahas adalah kalimat efektif yang beranggotakan Puput Oktavianti, Cica Fauzia Rahmah, Adisa Nanda Putri, Ani Prasetya, dan Usni Febrianti. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang kelima, menggunakan kesepadanan antara yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan juga sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejahteraan berbahasa yang pakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Cica. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ani. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Setidaknya memiliki dua unsur, subjek, meliputi orang, benda, atau tempat, dan yang kedua predikat, merupakan keterangan kegiatan. Contohnya, yang kalimat tidak efektifnya, dalam buku ini membahas jenis kalimat. Yang efektifnya, buku ini membahas jenis kalimat. Selanjutnya, yang kedua ada keparalelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contohnya, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Yang benarnya, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cica. Yang ketiga ada kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Kriteria penghematan kata yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Yang keempat, ada tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimat tidak hemat yaitu, karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Contoh kalimat hemat yaitu, karena tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Uzmi. Yang keempat, kecermatan. Kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tasvir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, hindari penanggalan awalan. Yang kedua, hindari peluluhan bunyi C. Yang ketiga, hindari bunyi S atau P atau T dan atau K yang tidak luluh. Yang keempat, hindari pemakaian kata ambigu. Contoh, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara 1. Tidak efektif karena menimbulkan dua tafsiran. Siswa yang terkenal atau siswa dari sekolah terkenal. Yang efektifnya yaitu siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Selanjutnya akan dibahas oleh Adisa. Baik, selanjutnya ada kelogisan. Kelogisan adalah gagasan atau ide
dapat diterima oleh akal. Logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari maknanya. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Yang ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Dan yang terakhir, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Contohnya yang tidak logis, Tiara menduduki juara pertama lomba pidato. Dan kalimat yang logis, Tiara menjadi juara pertama lomba pidato. Sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.